Apa tantangan terbesar dari ikutin semua kegiatan kakak? Saya sudah memulai ini ya, saya harus bertanggung jawab gitu. Jadi menurut saya kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Lebih baik kita gagal tapi sudah mencoba daripada kita belum mencoba tapi kita penasaran nih hasilnya gimana ya. Dan menurut kakak, apakah relasi kampus benar-benar berpengaruh? Relasi itu paling penting teman-teman. Jadi perbanyaklah relasi kita dengan apa. Halo semuanya, selamat datang di podcast Biru UPJM, bincang inspiratif, rasional, dan universal. Aku Bintang, host podcast Biru episode 3 kali ini. Senang sekali bisa menyapa teman-teman mahasiswa dan para pendengar yang selalu punya semangat untuk terus belajar dan berkembang. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa, tetapi seringkali masih terasa membingungkan, yaitu mengenai peluang prestasi di kampus. Saat memasuki dunia perkuliahan, tentunya ada banyak sekali kesempatan untuk berkembang, mulai dari berbagai kompetisi atau lomba di berbagai bidang, program magang hingga beasiswa. Namun, tidak sedikit mahasiswa yang bingung untuk harus memulai dari mana atau ragu apakah dirinya cukup layak untuk mencoba. Melalui topik obrolan kita hari ini, kita akan membuka perspektif bahwa peluang itu luas dan bisa diakses oleh siapa saja. Bukan hanya mereka yang sudah percaya diri di awal, tapi juga bagi mereka yang sedang berproses menemukan potensi diri. Dan untuk membahas topik ini, kita kedatangan seorang narasumber yang prestasinya sangat menginspirasi. Beliau saat ini menyandang gelar mahasiswa aktif berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa. Pernah meraih Silver Medal Business Plan Competition Nera 2, dan di ranah prestasi akademik dan pendanaan, beliau merupakan awardee beasiswa unggulan masyarakat berprestasi serta penerima hibah institutional support system program kompetisi kampus Merdeka. Tak berhenti di situ, beliau juga aktif dalam dunia literasi sebagai penulis nasional gerakan sekolah menulis buku nasional, dan bahkan pernah memenangkan juara 1 lomba Muacan Aksara Bali, menunjukkan bahwa bidang keahliannya tidak hanya akademis, tetapi juga budaya dan bahasa. Mari kita sambut narasumber kita ini. Halo Kak, sebelum masuk ke topik, aku pengen pendengar kita kenal dulu sama sosok luar biasa hari ini. Boleh dong perkenalan diri dulu, mulai dari nama, kesibukan sekarang, dan mungkin sedikit cerita tentang apa yang sudah kakak kerjakan belakangan ini. Oke, terima kasih ya host, dan terima kasih juga untuk pihak UPJM karena sudah mengundang saya dalam podcast ini. Jadi perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Puspita, akrab dipanggil Puspita. Saya saat ini merupakan mahasiswa aktif semester 5 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Warmadewa. Untuk saat ini kesibukan saya itu sedang intern atau magang di salah satu kantor konsultan pajak yang ada di Denpasar. Terus untuk organisasi sendiri, saya saat ini aktif menjadi pengurus HIPMI Unwar, terus di KNPI juga atau Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kabupaten Klungkung. Setelah itu saya juga tergabung dalam Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali. Untuk prestasi sendiri, saya berkesempatan kemarin menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah itu juga saya dinobatkan sebagai Duta Bahasa Warta Provinsi Bali tahun 2025. Selain itu juga saya berkesempatan menjadi awardee atau penerima beasiswa unggulan tahun 2024. Terus untuk selanjutnya saya serahkan kepada host. Wah, banyak sekali ya prestasi yang Kak Puspita raih nih. Nah, Kak bisa ceritakan nggak gimana perjalanan kakak bisa sampai akhirnya aktif dan punya banyak prestasi di kampus? Semua itu kakak rencanakan sejak awal menjadi mahasiswa baru atau justru mengalir mengikut gimana saja? Oke, terima kasih. Jadi ini sedikit plot twist ya. Sebelumnya saat menjadi maba atau mahasiswa baru itu saya sama sekali tidak mempunyai prestasi-prestasi yang saya sebutkan tadi dan tidak bergabung dalam organisasi-organisasi manapun, baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Semua itu berawal ketika saat menjadi mahasiswa baru kemarin itu kan saya sebenarnya sudah diterima di salah satu kampus di Denpasar, kampus negeri. Jadi saat itu saya masuk
dengan jalur prestasi. Namun saat itu saya ya mungkin tidak direstui ya untuk berkuliah di sana karena ketika mendaftar beasiswa itu tidak diterima seperti itu. Jadi akhirnya saya bergabunglah di Universitas Warmadewa kemarin dengan program studi yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan dapat bergabung di program studi ini seperti itu. Lalu ketika saya di semester awal, semester 1 dan semester 2 itu saya sangat sibuk bekerja seperti itu. Jadi dalam satu hari saya mengambil 3 job. Yang pertama itu paginya kan saya kuliah, habis itu siangnya itu saya bekerja part time di salah satu mall. Yang kedua itu saya bekerja sebagai private teacher. Sampai sekarang sebenarnya sebagai private teacher itu saya lakukan selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan sampai akhirnya masuk ke semester 3, sebelum semester 3 itu saya sudah mendaftar beasiswa unggulan. Saya benar-benar tidak pernah menyangka saya dinobatkan sebagai salah satu awardee atau penerima beasiswa unggulan mahasiswa berprestasi, karena beasiswa ini dikenal sebagai beasiswa yang salah satu susah gitu untuk didaftar karena kan banyak kriterianya mulai dari prestasi dan lain sebagainya seperti itu. Ketika menjadi awardee beasiswa unggulan itu saya mulai terbukakanlah matanya bahwa dalam di perkuliahan seperti itu kita mempunyai banyak sekali peluang. Dan kita harus memaksimalkan peluang itu. Jadi ketika masuk semester 3, semester 4 itu saya mulai mengikuti banyak organisasi di dalam kampus dan di luar kampus. Selain itu juga saya mengikuti banyak lomba-lomba agar saya mencerminkanlah gimana itu sebagai awardee beasiswa unggulan seperti itu. Gitu sih. Wah, dari yang Kakak sebutin tuh banyak banget kegiatannya Kakak dari semester 1 sampai semester 5 sekarang ya. Nah, kan Kakak ikut banyak kegiatan, kerja juga. Nah, menurut Kakak nih apa tantangan terbesar dari ikutin semua kegiatan Kakak dan gimana rasanya untuk mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih. Jadi menurut saya seperti yang kita tahu ya, bahwa kalau udah ikut banyak organisasi, banyak kegiatan dalam satu hari itu, apalagi ngambil kerjaan juga, tentunya pastinya susah mengatur waktu seperti itu. Mengatur waktu ya, susah banget kalau menurut saya. Hampir beberapa kali saya ada di titik dimana benar-benar capek, benar-benar muak sama semuanya seperti itu. Kadang saya berpikir, saya bengong sendiri kayak mikir, ini saya ngejar apa ya gitu, apa yang saya kejar di dunia ini sampai seperti ini begitu. Tapi menurut saya itu merupakan tanggung jawab bagi diri saya, tanggung jawab saya memulai dan melanjutkan apa yang sudah saya mulai seperti itu. Saya siapa sangka gitu saya bisa menjadi orang yang seperti sekarang, bisa menjadi mahasiswa berprestasi, bisa berada di titik ini gitu dan bisa berada dengan anak-anak UPJM untuk melakukan podcast ini gitu, seperti itu. Jadi menurut saya memang pasti ada tantangannya, pasti ada challenge-nya seperti itu, namun itu tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu. Kalau saya sendiri saya sudah meneguhkan diri saya kayak saya sudah memulai ini ya saya harus bertanggung jawab gitu. Jadi menurut saya kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai seperti itu. Wah, hebat banget kakaknya. Nah, yang tadi aku dengar juga kakak itu awardee beasiswa unggulan. Nah, menurut kakak beasiswa tuh bisa dibilang topik yang banyak bikin mahasiswa tuh minder duluan. Menurut kakak, hal apa sih yang paling dinilai mulai dari seleksi sampai lolos sebuah program mahasiswa itu? Oke, terima kasih. Jadi menurut saya apa yang dinilai gitu ya dari beasiswa itu. Nah, jadi saya termasuk orang atau termasuk mahasiswa yang mengejar beasiswa gitu. Dari awal sebelum menjadi maba seperti itu. Saya sudah mendaftar beasiswa KIP kuliah kemarin 2 kali dan ditolak seperti itu. Lalu saya nekat untuk mendaftar beasiswa unggulan ini, padahal saya tahu syaratnya itu banyak sekali. Terus selain itu juga ini kan membutuhkan sertifikat prestasi gitu, dan kemarin saat maba itu bisa dibilang saya belum mempunyai prestasi yang wah lah untuk disandingkan dengan mungkin pesaing yang ada di nasional gitu. Karena beasiswa unggulan ini kan kita istilahnya tarung bebas gitu kan di nasional, jadi nggak ada kuota Unwar itu 50 orang atau berapa gitu, nggak ada. Ini tuh tarung bebas. Kalau di Unwar ada daftar 3 orang dan ketiganya tidak masuk kriteria, ya tidak ada penerima di sini gitu misalnya seperti itu. Jadi menurut saya
seperti pengalaman saya kemarin itu yang dinilai itu kalau dari beasiswa unggulan itu tentunya prestasi. Setelah itu kita juga disuruh bikin esai kemarin sama uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, fun fact-nya, karena saya bilang tadi kemarin itu waktu maba itu saya belum mempunyai prestasi, jadi mungkin ini bisa dibilang rahmat dari Tuhan gitu, karena benar-benar menurut saya benar-benar keajaiban, kayak kenapa ya bisa keterima, saya pun kaget seperti itu. Jadi pesan untuk teman-teman yang mau mendaftar beasiswa itu tentunya jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba, pokoknya daftar aja gitu. Lebih baik kita gagal tapi sudah mencoba daripada kita belum mencoba tapi kita penasaran nih hasilnya gimana ya gitu sih menurut saya. Ternyata banyak lika-likunya juga ya di Iya, balik betul. prestasi kakak yang hebat dan banyak itu. Nah, kakak kan tadi ikut dengar juga banyak menerima penolakan. Nah, pernah nggak kakak ada momen ngerasa capek, stuck, atau pengen berhenti aja, pengen jadi mahasiswa biasa aja? Nah, gimana cara kakaknya biar tetap semangat kalau kakak mau menyerah gitu? Oke, terima kasih. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya ada beberapa momen ya. Mungkin semua orang juga seperti ini gitu. Ada beberapa momen yang menurut saya itu benar-benar saya berada di titik terendah saya gitu. Kayak saya tiba-tiba bengong dan mikir apa yang saya kejar di hidup ini seperti itu. Kenapa saya bisa dibilang seambis ini gitu. Padahal kita bisa kok jadi mahasiswa pada umumnya yang cuman kuliah terus nongkrong seperti itu. Saya juga ingin seperti itu. Tapi menurut saya selagi ada peluang, selagi kita 4 tahun nih ada di Warmadewa 4 tahun menjadi mahasiswa, ya kita habiskan waktu itu untuk menggapai apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi dalam hidup itu kita harus mempunyai goals atau tujuan gitu, kayak inginnya apa nih gitu, dan kita harus berbuat apa seperti itu. Terus apalagi tadi, mohon maaf. Dan bagaimana cara biar kakak biar nggak kayak pantang menyerah gitu? Oke, untuk mengatasi itu sih saya kembali lagi ke moto saya yang pertama ya, kayak kita harus menyelesaikan apa yang kita mulai gitu. Jadi saya sudah memulai babak ini, saya sudah memulai menjadi mahasiswa yang ya bisa dibilang sekarang itu nggak bisa diam gitu kan, karena ikut organisasi, terus ikut lomba-lomba juga, mana sekarang lagi magang seperti itu. Jadi menurut saya itu tergantung dari keteguhan kita masing-masing, tetapi balik lagi di awal, selesaikanlah apa yang kita mulai, itu kalau menurut saya begitu. Wah, hebat banget ya. Nah, banyak nih mahasiswa yang sebenarnya pengen berkembang kayak kakak, pengen banyak kegiatan, pengen lolos program magang, ikut beasiswa. Nah, tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, menurut kakak langkah yang paling sederhana yang bisa teman-teman mahasiswa lakukan yang mungkin masih maba atau semester 3, apa yang bisa mereka lakukan untuk mulai aktif menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi? Oke, jadi menurut saya kita sebagai mahasiswa itu balik lagi ke tadi ya, harus memaksimalkan peluang yang ada. Kalau kita belum ketemu peluangnya, kalau kita belum tahu nih harus ngapain duluan, kita harus kembali lagi ke goals kita. Kita kuliah itu untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar mencari gelar, sekedar mencari relasi atau gimana? Itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi kalau balik lagi ke pengalaman saya kemarin, jujur kemarin itu saya memulai ini semua dengan yang pertama, relasi itu paling penting teman-teman. Jadi perbanyaklah relasi kita. Dengan apa caranya? Dengan mengikuti organisasi seperti itu. Jadi makin banyak kita ikut organisasi, memang makin banyak terkuras waktu kita, tapi makin banyak pula kita mendapat relasi itu seperti itu. Karena kalau dipercaya ya, kalau menurut saya itu kesempatan itu bisa datang dari mana saja. Bahkan mungkin kita mempunyai teman nih, terus teman itu mempunyai info kayak ada bukaan ini, ada lomba ini. Nah, kita bahkan nggak sadar kalau kesempatan itu datang dari orang itu seperti itu. Itu yang pertama, relasi. Yang kedua, balik lagi ke tadi yaitu peluang. Ketika kita sudah mendapatkan relasi, kita pasti dapat peluang. Kita pasti dapat banyak kesempatan.
kalau kita rajin bertanya, seperti itu. Rajin bertanya dan rajin juga nyari atau ngulik-ngulik info, misal mau ikut lomba nih, bisa nyari info-info lomba gitu. Bisa follow nih di Instagram, ada yang namanya akun info lomba Bali seperti itu kalau nggak salah. Atau kalau nggak salah kemarin di UPJM juga ada gini ya, info lomba bulan ini gitu ya, info lomba bulan Desember gitu. Nah, itu bisa dipergunakan dengan baik juga gitu. Ketika sudah ada yang nge-share lomba gitu, sesuaikan kembali dengan minat dan bakat kita. Kalau mau ikut bisnis plan, oke, daftar bisnis plan. Kalau belum punya pengalaman, coba. Karena menurut saya di setiap lomba itu tujuannya itu bukan menang atau bukan mendapat juara. Setiap lomba itu harus kita jadikan sebagai pelajaran. Setiap lomba itu harus kita jadikan sebagai awal baru atau pintu baru kita untuk memasuki babak selanjutnya, seperti itu. Wah, hebat banget dan sangat menginspirasi. Nah, tadi kakak juga cerita tentang relasi. Pastinya di balik semua yang kakak dapatkan, prestasi yang kakak raih, itu ada peran dosen, organisasi, atau unitas. Nah, ada nggak sih peran dosen, organisasi, atau komunitas dalam perjalanan prestasi kakak? Dan menurut kakak, apakah relasi kampus benar-benar berpengaruh pada peluang yang sudah kakak dapatkan sekarang? Oke. Kalau menurut saya itu ada banget ya, itu ada banget. Karena seperti yang saya bilang tadi, peluang itu datangnya dari relasi teman-teman. Jadi kemarin itu kan saya di semester muda itu atau pas maba itu semester 1, semester 2 itu masih apa ya namanya? Kuliah kerja gitu. Jadi bahkan kemarin pun ada kelas gitu, misal ada kelas 2 jam, saya cuma ikut 1 jam, lagi 1 jam saya kabur untuk kerja kemarin, jujur seperti itu. Namun di balik kegiatan atau hal yang saya lakukan tersebut, saya tersadar saya belum memaksimalkan peluang saya di kampus, seperti itu. Akhirnya saya ikut organisasi, saya mulai dekat sama dosen-dosen, saya mulai ikut berbagai kegiatan kayak nge-MC, nge-moderator, itu kan relasinya banyak ya jadinya ya, sama dosen, sama paguyuban, sama organisasi juga gitu, sama UKM. Itu membukakan peluang saya untuk sampai pada di titik ini sekarang gitu. Karena tanpa saya sadari juga kemarin kalau diingat-ingat info-info lomba itu nggak saya dapatkan sendiri gitu dari sosmed itu, nggak cukup itu aja. Kebanyakan juga saya peroleh dari dosen gitu, dari teman-teman juga yang ada di kampus gitu. Gitu sih. Oh, keren banget dan sangat inspirasi. Nah, kakak juga pernah ikut dalam kompetisi bisnis plan ya. Nah, di bisnis plan itu kakak ada tim atau sendiri? Kalau kemarin ada yang bertim, ada yang sendiri juga gitu. Berarti kakaknya bertimnya bertiga. Oh, bertimnya bertiga. Nah, itu kan berkelompok ya. Dalam kompetisi yang berkelompok kayak bisnis plan kayak gitu, gimana cara kakak untuk membangun tim yang kompak, yang solid? Dan gimana caranya ciri-ciri untuk menentukan anggota tim yang justru menentukan kemenangan, yang memang kompeten? Oke, terima kasih. Jadi saya kemarin kan ikut beberapa lomba, nggak hanya bisnis plan itu kan, saya ada yang beberapa berkelompok gitu. Saya makin kesini itu makin sadar, karena setiap perlombaan saya jadikan pelajaran kan. Jadi saya makin sadar bahwa tidak berguna ide yang bagus atau tidak berguna pemikiran yang bagus tanpa kelompok yang solid. Itu menurut saya, kalau kita lomba berkelompok. Misal ide saya bagus nih, gini, misal kayak mencetuskan teknologi apa. Tapi kalau member atau anggota tim saya itu tidak solid dan tidak sepemikiran sama saya, itu tidak ada gunanya menurut saya. Jadi menurut saya itu tim yang solid, tim yang kompak itu merupakan salah satu penunjang yang paling penting dalam suatu kompetisi kalau kita ikut kompetisi berkelompok ya gitu. Terus kalau ditanya tim ya, gimana tim yang baik gitu kan tadi ya. Jadi di lomba-lomba kemarin itu saya sempat mengajak beberapa orang menjadi tim, nggak hanya itu aja gitu. Jadi saya gimana ya, kayak bermacam orang saya ajak gitu. Siapa yang mau, ya udah saya ajak. Saya tidak pernah membeda-bedakan orang, kayak misal kayak gini. Saya nggak mau sama dia gitu, dia kan nggak bisa ini, dia kan nggak bisa itu. Saya tidak pernah seperti itu, karena menurut saya asal dia mau, asal dia niat, itu pasti dia bisa, seperti itu menurut saya. Jadi
masalah tim itu menurut saya bukan hal yang susah ya nyari tim, karena saya ya udah ngajak siapa aja, siapa yang mau gitu, nanti kita belajar bareng-bareng gitu, karena saya juga sama-sama belajar gitu kan, kayak kita nggak ada yang bisa, nggak ada yang nggak bisa gitu, jadi kita sama-sama belajar, jadi nyari yang enak diajak komunikasi, nyari yang bisa diajak kompak sama solid itu sih. Oh, berarti gitu ya, sangat. Terus Kak, kan banyak nih mahasiswa yang pengen seperti Kakak juga. Misalnya kalau ada teman-teman mahasiswa yang pengen mulai untuk aktif aja, untuk jadi produktif. Apa 3 langkah yang paling realistis yang bisa mereka lakukan? 3 langkah realistis ya untuk produktif. Oke. Jadi kita harus samakan persepsi dulu ya teman-teman. Produktif dan sibuk itu beda. Kalau sibuk itu kita ambil banyak kerjaan, tapi kita malah jadi burnout, kita malah jadi stres gitu. Tapi kalau produktif itu lebih baik karena kita ambil banyak kerjaan, tapi kita tahu cara ngehandle kerjaan itu gimana. Kayak kita bikin dulu to-do list gitu. Jadi yang pertama itu pastinya bikin to-do list. Apa yang mau kita lakukan hari ini, atau enggak untuk seminggu deh gitu. Kalau untuk hari ini mungkin dirasa sulit ya atau gimana gitu. Karena saya sendiri biasanya bikinnya itu per minggu. Misal hari Senin harus apa aja nih yang diselesaikan seperti itu. Apa aja yang mau diikutin, apa aja yang mau dilakuin seperti itu. Terus yang kedua tentunya menghandle apa yang mau kita ikutin gitu, kayak misal kan kita mau produktif tuh, mau ikut apa deh, misal seminar gitu kan, yang kan mungkin maba-maba sekarang itu kayak rajin ikut seminar gitu. Kalau mau ikut seminar is okay, ikutin aja. Dan menurut saya pokoknya kita harus memaksimalkan peluang yang ada gitu, apapun kegiatannya, apapun tantangan yang ada gitu, kita harus ambil gitu. Kalau ada lomba ya udah kita ikutin, mau kita bisa mau kita tidak, itu adalah ajang untuk kita sama-sama belajar seperti itu. Terus yang ketiga itu pastinya kita harus punya goals. Kalau kita mau produktif kita harus punya goals, kayak aku mau jadi apa ya, arahku kemana ya, seperti itu. Nggak apa-apa goals itu berubah setiap hari, itu nggak apa-apa. Saya kadang seperti itu juga, kayak mungkin hari ini aku mau ke arah sini gitu, hari besoknya lagi aku mau ke arah yang berbeda, itu nggak apa-apa. Yang penting setiap harinya itu kita ada progres, setiap harinya kita ada pembelajaran yang kita ambil dari apa yang kita lakukan, seperti itu. Wah, keren banget ya Kak Pusita, kepribadiannya sangat bertanggung jawab dan kompeten terhadap diri sendiri. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Banyak sekali hal yang sudah kita bahas, mulai dari bagaimana perjalanan prestasi di kampus, tantangannya mungkin muncul, sampai tips and trick untuk teman-teman yang ingin segera mengambil langkah pertama. Nah, kami berharap apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi bekal, motivasi, atau bahkan titik awal bagi teman-teman yang mungkin sebelumnya masih bingung harus mulai dari mana. Semoga setelah mendengar episode ini, langkah pertama terasa lebih dekat, lebih ringan, dan lebih mungkin. Terima kasih banyak untuk Kak Puspita. Ya, sama-sama. Yang sudah mau meluangkan waktunya, terus menginspirasi dan membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat berkembang, tetap terbuka dengan peluang, dan ingat setiap langkah kecil tetap merupakan sebuah kemajuan. Aku Bintang, terima kasih, sampai berjumpa lain waktu.